Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, selamat pagi. Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita langsung saja kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang memandikan jenazah. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi ini adalah setelah mempelajari kegiatan tentang memandikan jenazah ini, maka yang pertama diharapkan kita dapat menemukan dalil nakli tentang memandikan jenazah. Yang kedua, kita dapat menentukan syarat-syarat jenazah itu dimandikan. Dan yang ketiga, menunjukkan bagaimana cara memandikan jenazah itu dengan baik dan benar. Ketika seseorang meninggal dunia atau sudah dipastikan bahwa dia telah meninggal dunia, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum memandikannya. Yang pertama adalah segera mengatupkan atau memejamkan matanya. Kemudian setelah itu melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga adalah menanggalkan pakaiannya dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Dan yang keempat, yaitu meletakkan jenazah tersebut pada tempat yang aman dari gangguan binatang. Dan yang kelima, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Selanjutnya adalah menyegerakan seluruh proses pengurusannya. Kemudian, sebelum dimandikan, maka harus membayarkan utang-hutangnya. Syarat wajib memandikannya adalah yang pertama, tentunya jenazah atau mayat tersebut adalah orang Islam, bukan kafir. Yang kedua, masih didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Dan ketiga, jenazah tersebut bukan mati syahid. Kemudian, yang berhak memandikan jenazah adalah ketika jenazahnya laki-laki, maka dimandikan oleh laki-laki. Dan ketika jenazahnya perempuan, maka dimandikan oleh perempuan. Kemudian, orang yang lain jenis kelamin dengan dia dapat memandikannya, yaitu pertama muhrim, yang kedua suami atau istrinya. Kemudian yang berhak memandikan jenazah adalah yang lebih utama memandikan, yaitu keluarga dekat. Kemudian yang ketiga, orang yang memandikan jenazah tersebut yang lebih berhak adalah orang memandikan jenazah apabila mendapati cacat tubuh jenazah, maka tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah apabila tidak mendapatkan orang yang sejenis, apakah itu muhrim, suami atau istrinya, maka jenazah tersebut atau mayit tersebut cukup ditayamumkan. Kemudian bagaimana caranya memandikan jenazah? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah jenazah tersebut dibaringkan di tempat yang lebih tinggi. Mungkin balai-balai, kemudian terhindar dari hujan, terhindar dari matahari, tempatnya tertutup. Ya. Kecuali orang yang memandikan dan muhrimnya itu boleh berada di tempat memandikannya. Kemudian jenazah itu dipakaikan kain agar auratnya tertutup. Jadi tidak boleh terbuka semua atau dalam keadaan telanjang. Kemudian yang kedua, cara memandikannya adalah membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Mengeluarkan kotoran bagian dalam perut, yaitu dengan cara menekan bagian bawah perut dan mengangkat sedikit bagian kepala serta badannya supaya kotoran yang mungkin ada di dalam perutnya dapat keluar. Kemudian yang ketiga adalah
menyiram air ke seluruh tubuh jenazah tersebut secara merata, mulai dari kepala hingga kaki, itu disunahkan 3 kali atau lebih sesuai dengan kebutuhan, yaitu dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan baru sebelah kiri. Dan yang keempat adalah caranya setelah semua bersih, kemudian mewudukan jenazah sebagaimana kita berwudu akan sholat. Kemudian yang terakhir adalah kita sirami jenazah tersebut dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Baru setelah itu kita angkat jenazah tersebut dan kita kafani. Mungkin itu saja penyelenggaraan jenazah sebagai materi kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.